Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada seminar lingkungan budaya dunia, yang mana di sini kami beserta rekan-rekan kami akan menyampaikan materi terkait budaya lingkungan dunia, yang mana sangat bermanfaat bagi era globalisasi seperti ini. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Eli Indahwati, kemudian pemateri kedua oleh Mas Kuku Wahyu Wijayanto, kemudian pemateri yang tadi saya yaitu Mbak Uswatun Hasanah. Sembari kita menunggu persiapan materinya, kita sambut kepada beliau materi kita yang pertama yaitu Mbak Eli Indahwati. Kepada beliau kami persilakan sembari menunggu materi yang telah kami persiapkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Eli Indahwati. Saya biasanya dipanggil Eli. Ya, kali ini seminar kita enjoy saja biar materinya bisa kita cerna dengan maksimal dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lingkungan budaya dunia, di mana lingkungan budaya dunia ini sangat berpengaruh terhadap pemasaran di dunia. Tentunya kita harus mengetahui kebudayaan itu seperti apa. Kebudayaan itu merupakan suatu kesatuan terpadu dari ciri-ciri perilaku hasil belajar yang dicetuskan dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat. Jadi penting sekali budaya itu karena budaya itu dimiliki oleh setiap masyarakat dan mencirikan suatu perilaku setiap masyarakat. Kemudian selanjutnya dalam elemen-elemen budaya ada 7 bidang pokok yang penting dan berpengaruh. Yang pertama ada kebudayaan materi. Yang kedua ada bahasa, estetika, pendidikan, agama, kepercayaan, sikap, dan organisasi sosial. Ini adalah 7 bidang ekonomi, 7 bidang pokok dalam kebudayaan. Di mana yang pertama, kebudayaan materi itu, yaitu merupakan peralatan perkakas dan teknologi suatu masyarakat, meliputi semua teknik dan barang fisik buatan manusia. Kebudayaan materi berkaitan langsung dengan cara masyarakat mengorganisasikan kegiatan ekonominya. Beberapa perkembangan dalam kebudayaan materi kita perkembangan karet sintetik setelah persediaan karet alam tanpa selama Perang Dunia Kedua. Namun hal ini tidak berarti bahwa perkembangan itu ditentukan oleh kehidupan materi itu sendiri. Next. Nah, ini ada kebudayaan materi dan pemasaran, di mana pemasaran itu penting dalam kebudayaan materi. Agar untuk mengetahui kebudayaan materi di pasar luar negeri. Ya, penting sekali ya kebudayaan itu. Kemudian, pasar barang industri perlu mengetahui tabel masuk keluaran, input, output, tabel untuk suatu negara, sehingga ia dapat dengan pasti mengetahui apakah produk yang dipasarkannya sesuai dengan kebudayaan materi dan struktur industri di negara itu, terutama di negara berkembang, di mana industrialisasinya masih sangat terbatas. Selanjutnya, dalam kebudayaan materi dan pemasaran barang konsumen juga perlu mengetahui kebudayaan materi di pasar luar negeri, misalnya voltek listrik dan sistem pengukuran. Adaptasi produk juga perlu dilakukan menurut kebudayaan materi keluarga. Sedangkan perannya yang paling kompleks dari pemasaran global adalah sebagai agen perubahan budaya. Perubahan itu dapat bersifat ringan, misalnya produk makanan baru, atau mungkin bersifat gratis, seperti mesin yang mengevaluasikan teknologi pertanian atau industri. Dalam hal ini, perusahaan internasional harus memastikan bahwa perubahan yang diperkenalkannya sesuai dengan kepentingan negara tuan rumah.
Bila tidak, maka penetrasi pasarnya dapat dianggap sebagai Amerikanisasi atau imperialisme atau juga disebut Coca-Colanisme. Nah, yang kedua ini adalah faktor bahasa. Faktor bahasa ini tentunya sangat berpengaruh ya, karena dalam hal ini perbedaannya sangat jelas antar kebudayaan. Di sini yang mencerminkan sifat dan nilai-nilai dari kebudayaan itu, misalnya bahasa Inggris kaya dengan perbendaharaan kata tentang kegiatan perdagangan dan industri yang mencerminkan sifat masyarakat Inggris dan Amerika. Namun masyarakat yang tingkat industrialisasinya masih rendah umumnya lebih kaya dengan perbendaharaan kata mengenai kebudayaan mereka sendiri. Contohnya adalah bangsa Eskimo, di mana mereka mempunyai banyak istilah yang menggambarkan keadaan salju yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Oke, jadi itu adalah dua faktor elemen-elemen penting dalam kebudayaan ini ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Eli yang telah memberikan materi kepada kita semua. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Mas Kuku sebagai pemateri kedua. Kepada beliau dipersilakan. Kembali kita menunggu slide-nya muncul ya rekan-rekan sekalian. Baik, materinya telah terpampang di layar kita. Kepada pemateri kedua dipersilakan. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan dan budaya. Di sini sub-subnya adalah estetika dan pendidikan. Ya, di sini estetika itu dalam bahasa dalam bahasa normalnya, tentu dalam bahasa universalnya, yaitu suatu ciri khas. Nah, dalam bahasa dalam lingkup pemasaran itu estetika dapat dipahami sebagai kajian mengenai kognisi, afeksi, dan tingkah laku konsumen dalam merespons suatu produk. Nah, terus di sisi lain lagi, konsumen dan audiens, konsumen pemasaran dapat tergerak secara emosional melalui aspek estetikanya. Di sini estetika mengacu pada gagasan budaya tentang keindahan dan selera, baik sebagai dinyatakan dalam seni musik, melukis, drama, tari, dan penilaian khusus terhadap warna dan bentuk. Lalu untuk perbedaan estetika cenderung bersifat regional daripada nasional. Misalnya terdapat perbedaan yang menolak antara tari barat dan tari Bali, antara keindahan Notre Dame di Prancis dengan Taj Mahal di India. Jadi dari segi budaya itu tari, musik itu pun berbeda. Kalau misalnya kita di sini di Jawa itu cenderung koplo ya. Nah, seperti itu, rambut koplo. Nah, kalau misalnya di daerah mungkin luar negeri, mungkin ada jazz, R&B, hip-hop, seperti itu. Nah, di sini estetika menjadi dibagi menjadi empat pembahasan. Nah, jadi ada rancangan. Nah, walaupun estetika suatu kebudayaan mungkin tidak mempunyai dampak besar pada kegiatan ekonomi, dalam merancang pabrik, produk atau kemasannya, perusahaan internasional harus peka terhadap referensi estetika di negara tuan rumah. Nah, contohnya seperti halnya perusahaan di Eropa, seperti halnya Nestle, itu dia mau mendirikan perusahaan di Indonesia. Nah, dia harus tahu dulu seperti apa kebudayaan di sini. Contohnya kearifan lokal di Indonesia itu seperti apa. Bukan hanya Indonesia aja ya, tapi lebih ke regional. Contohnya misalnya di Kalimantan sama di Jawa itu beda kearifan lokalnya. Jadi apa yang harus dipenuhi dulu supaya bisa membangun pabrik di situ, bisa lancar membangunnya. Itu. Lalu untuk kemasan. Nah, kalau dari hal segi kemasan mungkin nggak ada perbedaan mencolok, nggak harus berbeda. Mungkin sama juga nggak masalah kalau dari kemasan. Mungkin halnya dari gambar-gambar aja sih. Mungkin ada suatu produk yang memang menggunakan gambar di produknya itu gambar-gambar yang mungkin sedikit tidak baik ya. Contohnya bikini seperti itu. Orang memakai bikini gitu. Contohnya kan kayak halnya iklan Pocari Sweat di Jepang dengan Pocari Sweat di Jawa. Kalau di Indonesia itu berbeda. Jadi di Jepang itu kan di pantai. Nah, itu banyak banyak perempuan itu yang memakai bikini di pantai, itu yang ditampilkan. Kalau di Indonesia beda lagi gitu. Jadi emang tidak bisa dicampur adukan sih. Lalu yang kedua ada nama dagang.
yaitu pemilihan nama dagang dipengaruhi oleh estetika. Nah, benar sekali. Nah, dalam hal ini nama dagang ya. Contohnya kalau yang paling menggelitik di sini di Jawa Tengah, di daerah Klaten itu ada namanya, mohon maaf, pencel kontol gitu. Nah itu sangat menggelitik sekali ya, tapi apa ya, juga banyak ancaman juga. Tapi gimana lagi, itu juga udah turun temurun di situ. Pencel tersebut udah turun temurun di situ, gitu. Udah dari dulu, bahkan turun terakhir mungkin. Begitu. Jadi ya mungkin pemilihannya tidak tepat, tapi karena berhubung udah lama terkenal, jadi ya bisa dimaklumin. Tapi kalau ada hal-hal baru yang itu seperti nama-nama tidak semua seperti itu, nama dagang yang mungkin aneh, itu mungkin bakalan tidak bisa berkembang sih. Nah, untuk warna, nah di sini dalam hal warna, arti warna berbeda-beda menurut kebudayaannya. Misalnya di Amerika, warna hijau melambangkan iri hati, warna biru melambangkan kesedihan. Di dunia barat, warna duka adalah hitam, sedangkan di timur putih. Untuk setiap pasar, pilihan warna, gambar, dan hiasan yang tepat akan berkaitan dengan rasa, estetika, dan kebudayaan pembeli. Nah, di sini beda lagi ya. Kalau misalnya kita sebagai umat Muslim, itu warna hijau merupakan warna wajib kita sih, warna yang wajib umat Islam, yang warna yang memang paling baik loh di Islam, itu warna hijau. Sedangkan di Amerika, itu warna hijau memang diri hati, jadi berbeda jauh sih. Jadi kenapa kebanyakan produk-produk dari Arab Saudi, dari Timur Tengah itu lambang-lambangnya juga, lambang logo perusahaannya itu berwarna hijau. Bahkan bendera Saudi pun mayoritas itu hijau warnanya, seperti itu. Seperti halnya perusahaan minyak di Arab Saudi itu Saudi Aramco. Nah itu kan juga kebanyakan logonya hijau. Nah, jadi pemahaman bagi penilaian terus pemahaman dari kita, dari umat Muslim dan umat di Barat itu beda antara warna itu. Warna hijau itu baru warna hijau aja. Nah, kalau warna biru kan kalau kita tahunya kan warna biru melambangkan keindahan, melambangkan kesegaran gitu kan. Ini malah melambangkan kesedihan. Beda banget. Nah, di sini perbedaan budaya dalam musik penting, artinya bagi perusahaan yang menggunakan musik untuk menyampaikan pesan iklannya. Nah, ya seperti halnya tadi, kalau di Amerika, di Barat, Eropa atau Amerika itu macam-macam sih. Jadi musiknya ada yang R&B, ada yang jazz, bahkan ada yang hip hop, bahkan pun reggae ya. Nah, kalau di Indonesia kebanyakan sama aja sih. Mungkin kebanyakan sama. Tidak ada hal khusus. Pendidikan. Nah, biasanya pendidikan berarti pendidikan berarti pendidikan formal. Nah, benar. Kalau yang orang awam tahu, mungkin yang orang awam pahami kebanyakan ya, itu pendidikan yaitu pendidikan formal. Yang dinamakan pendidikan yaitu pendidikan formal di sekolah, di meja belajar, di kampus, itu pendidikan namanya. Nah, dan sesungguhnya pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal aja, tapi bisa proses pemindahan keterampilan, gagasan, dan sikap. Pendidikan pun banyak ya. Di sini ada fungsinya juga. Fungsinya yaitu memindahkan kebudayaan dan tradisi yang sekarang kepada generasi yang baru, seperti yang dilakukan oleh penduduk asli primitif di Australia. Ini contohnya masih jauh ya. Contohnya aja kita di sini, yang saya tahu itu di Kalimantan, itu suku Dayak, Dayak Pasir namanya. Di situ tiap tahun pasti ada yang namanya regenerasi untuk untuk kepala itu ya, untuk yang memegang sektor kekuasaan di situ, yang berpengaruh. Nah, di situ tiap tahun tiap masyarakat, tiap anak-anak yang baru mau beranjak ke remaja, kalau diajarkan tentang budayanya. Contohnya dengan di sini kukunya ditindik, ditindik lagi tapi dibolongin seperti itu. Nah, lalu ada yang lehernya itu dikasih gelang. Kalau untuk yang perempuan, supaya siap katanya itu semakin tinggi, semakin panjang, semakin banyak gelangnya, kalungnya, itu semakin cantik. Nah, itu kebudayaan seperti itu. Lalu yang kedua dipakai untuk merubah perubahan kebudayaan. Nah, ini berikut beberapa implikasi dari situasi pendidikan sebagai berikut. Implikasi di sini implikasi itu artinya kalau yang misalnya belum ngerti, implikasi itu sebagai sebab akibat. Nah, sebabnya akibatnya gitu loh. Nah,
jika sebagian besar konsumen buta huruf, maka program periklanan dan label kemasannya perlu disesuaikan. Nah, contohnya sini, kan kebanyakan iklan itu contohnya seperti yang di jalan-jalan, yang di banner-banner jalan, terus di tempat-tempat iklan di jalan raya, itu iklan rokok itu yang banyak kata-kata bijak dan lucunya seperti itu kalau yang buta huruf dia tuh nggak bisa nggak akan tahu maksudnya apa seperti itu. Nah, bisa dirubah iklannya tuh, bisa dirubah ke bentuknya aja. Contohnya ciri-ciri bentuk yang memang khas dari produk tersebut seperti itu, warnanya mungkin, atau bentuk logonya, atau mungkin font tulisannya seperti itu. Meskipun buta huruf, tapi mereka juga mungkin bisa menghafal font-fontnya, bentuk-bentuk fontnya. Yang kedua, jika gadis dan wanita kebanyakan tidak memiliki pendidikan formal, maka program pemasarannya akan jauh berbeda dengan yang ditujukan kepada ibu rumah tangga di Amerika. Nah, di sini iklannya itu kalau di Indonesia kebanyakan kocak-kocak sih sebenarnya. Nah, kocaknya kenapa? Jadi yang penting produknya murah, bisa meyakinkan masyarakat, itu dijamin bisa berfungsi dengan baik dan murah seperti itu, tanpa tahu kandungannya apa, fungsinya apa, efek jangka panjangnya apa, seperti itu. Yang ketiga, pelaksanaan penelitian pemasaran mungkin sulit, baik dalam berkomunikasi dengan konsumen maupun dalam memperoleh peneliti yang berkualitas. Next. Oke, sekian penjelasan saya tentang estetika dan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Kuku sebagai pemateri kita yang kedua. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak pemateri kita yang terakhir atau yang ketiga. Mari kita menunggu sharing materi dipersiapkan. Ya, terima kasih Mbak Hani Farida. Selanjutnya di sini saya menerangkan mengenai lingkungan budaya dunia dengan tema agama, kepercayaan dan sikap organisasi sosial. Agama, kepercayaan dan sikap, kebudayaan materi, bahasa dan estetika yang telah dijelaskan pemateri yang tadi sesungguhnya adalah manifestasi keluar dari suatu kebudayaan, namun yang dapat memberikan pandangan terbaik terhadap perilaku suatu kebudayaan adalah agama, kepercayaan dan sikap dari kebudayaan itu. Kelompok religi yang jumlah pengikutnya besar dan berdampak pada perilaku ekonomis para penganutnya, seperti yang pertama animisme. Istilah animisme dipakai untuk menggambarkan masyarakat primitif, sering didefinisikan sebagai pemujaan arwah. Yang kedua ada Hindu. Hindu adalah agama etnis dan dapat dikatakan bukan suatu agama, melainkan suatu jalan hidup. Walaupun orang hanya bisa menjadi Hindu karena kelahiran. Salah satu kekuatan Hinduisme selama berabad-abad adalah kemampuan menyerap gagasan dari luar dan kecenderungannya untuk berasimilasi. Yang ketiga ada Buddha. Agama Buddha tidak mengingkari adanya kasta, tetapi menyatakan bahwa pemeluk agama Buddha sudah dibebaskan dari larangan kasta. Keterbukaan kepada semua kasta dan jenis kelamin merupakan salah satu alasan penyebarannya. Yang keempat ada agama Islam. Teologi Islam, tauhid menetapkan segala sesuatu yang harus dipercaya, sedangkan hukum syariah menentukan segala sesuatu yang harus diperbuat. Yang kelima adalah agama Kristen. Berbagai gabungan Kristen seperti Katolik Romawi dan Protestan memiliki dampak yang berbeda pada sikap dan perilaku ekonomi pada pemasaran dunia internasional. Selanjutnya ada agama dan perekonomian. Di samping mempengaruhi sikap terhadap permasalahan ekonomi, agama dapat mempengaruhi perekonomian secara langsung. Yang pertama, perusahaan internasional harus memastikan bahwa jadwal kerja dan program pemasarannya disesuaikan dengan hari libur agama yang bervariasi dari negara ke negara lain. Tidak hanya antar negara Kristen dengan negara Islam, tetapi juga antar negara Kristen sendiri. Sistem kasta membatasi partisipasi dalam perekonomian. Pengaruhnya tidak hanya dalam hal kesempatan tenaga, tetapi juga dalam program distribusi dan emosinya. Karena perusahaan menghadapi segmen-segmen pasar yang dibentuk oleh sistem tiap kasta. Yang ketiga adalah pola konsumsi mungkin dipengaruhi oleh kewajiban atau tabu agama. Contoh misalkan, ikan pada hari Jumat untuk umat Katolik zaman dahulu, daging untuk orang Hindu, atau daging babi yang diharamkan untuk orang Islam, larangan minum alkohol yang sebaliknya
produk susu akan menarik bagi umat Hindu yang banyak diantaranya adalah vegetarian. Selanjutnya mengenai sikap dan nilai. Perilaku manusia banyak tergantung pada sikap dan nilainya. Seringkali nilai itu mempunyai landasan agama dan biasa merupakan pertimbangan moral. Misalkan kesalahan di kalangan masyarakat Buddha, tanggung jawab keluarga dalam kelas menengah India, kejantanan pria Amerika Latin, dan prestasi individu bangsa Amerika Utara. Nah, nilai dan sikap ikut menentukan apa yang dianggap benar atau sesuai, apa yang dianggap penting, dan apa yang layak. Ini terbagi dalam 3 sub. Yang pertama, sikap terhadap kegiatan pemasaran. Segala kegiatan yang menyangkut penjualan tidak pernah mencapai penilaian sosial yang tinggi. Namun, penghargaan masyarakat bervariasi dan dari negara ke negara. Apabila penghargaan masyarakat itu rendah, maka kegiatan pemasaran terabaikan atau kurang berkembang. Yang kedua, sikap terhadap perubahan. Perkataan baru biasanya mempunyai konotasi yang baik di Amerika Serikat dan bahkan perlancar perubahan bila dipakai untuk menggambarkan teknik dan produk yang diperkenalkan. Sebaliknya, banyak masyarakat yang hanya memuja nenek moyang dan cara tradisional mereka dalam memproduksi dan mengkonsumsi. Yang ketiga adalah pengambilan risiko. Risiko tidak hanya terkandung dalam kegiatan wira swasta, tetapi konsumen yang mencoba produk baru atau perantara yang menangani produk yang belum pernah dicoba juga menghadapi risiko. Dalam masyarakat yang konservatif, pemasar harus menguji persepsi risiko melalui pendidikan, garansi, cara pembayaran, atau teknik-teknik pemasaran lainnya. Itulah sebabnya elemen pendidikan itu menjadi sangat penting dalam pemasaran internasional. Selanjutnya ada organisasi sosial. Yang pertama, ada hubungan keluarga. Jenis primer organisasi sosial adalah berdasarkan pada hubungan darah. Di Amerika Serikat, keluarga hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Sebaliknya, keluarga gabungan baru dari dalam masyarakat Hindu mencakup keluarga-keluarga lain sebagai akibat perkawinan. Yang kedua adalah wilayah bersama. Di banyak negara Asia dan Afrika, wilayah bersama adalah kelompok kesukuan. Lambat laun, kelompok-kelompok kesukuan bergabung menjadi satu bangsa, tapi peralihan itu kurang puas di bawah pemerintahan Inggris. Pengelompokan menurut wilayah bersama dapat membantu identifikasi segmen pasar. Ketiga adalah kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan khusus atau asosiasi dalam hal keagamaan, pekerjaan, rekreasi, atau politik juga berguna untuk mengidentifikasi segmen pasar tertentu. Yang keempat, jenis-jenis selain organisasi. Ada kelompok pekasta, yang kedua berdasarkan usia, dan yang ketiga adalah peranita. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa tarik kesimpulannya, identifikasi parameter budaya amat penting artinya. Karena banyak diantaranya diasumsikan, diketahui, atau bukan dalam lingkungan dalam negara. Tetapi menjadi variabel dalam pasar internasional. Karena telaahnya harus ekstensif, maka perusahaan perlu mencari informasi dari berbagai sumber. Yang pertama, kepustakaan. Yang kedua, ahli atau konsultan luar. Yang ketiga, pengalaman perusahaan di pasar luar negeri. Yang keempat, warga negara setempat, karyawan perusahaan, distributor, dan agen periklanan. Nah, sekian dari materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Hanifah Rida. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada ketiga pemateri kita yang sangat luar biasa, yang mana telah memberikan sharing ilmunya yang bermanfaat bagi kita untuk mencerahkan pandangan kita terhadap bagaimana kita bisa masuk kepada lingkungan pasar dunia dengan mengenal lingkungan budayanya terlebih dahulu. Terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang telah hadir dan bergabung. Karena waktunya sangat terbatas, maka sesi diskusi dan tanya jawab akan segera dilangsungkan, yang mana akan dibatasi dengan 2-3 pertanyaan. Kepada partisipan yang bergabung, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Mohon untuk sebelumnya memperkenalkan diri, disertai instansi atau sebagainya sebagai perkenalan ya. Silakan. Baik, saya akan bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wika Juni dari Manajemen Semester 7 dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Baik. Saya bertanya, bagaimana pengaruh kebudayaan dengan dunia pemasaran, serta jelaskan sesuai dengan studi kasus yang ada. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pengaruh budaya dengan dunia pemasaran, serta jelaskan studi kasus yang ada. Kepada pemateri kita, silakan. Baik,
Sangat bagus sekali pertanyaannya, Mbak Wika ya tadi ya. Jadi tadi yang ditanyakan adalah bagaimana pengaruh kebudayaan dengan dunia pemasaran, serta mohon dijelaskan sesuai dengan studi kasus yang ada. Benar seperti itu ya Mbak Wika ya? Oke, jadi kebudayaan itu benar sangat berpengaruh sekali terhadap pemasaran ya, terutama dalam pemasaran barang. Di sini ini gunanya adalah untuk mengetahui kebudayaan dan sehingga bisa beradaptasi dengan produk yang dilakukan menurut kebudayaan di masing-masing wilayah atau negara masing-masing ya, baik itu di keluarga ataupun di masyarakat. Dalam hal ini, misalnya dalam berkeluarga, kita bisa mengetahui kira-kira apakah keluarga itu mempunyai mobil untuk mengangkut barang belanjaan? Apakah keluarga tersebut mempunyai kompor untuk menyiapkan makanan atau lemari es yang untuk menyimpan makanannya? Kemudian bahkan di negara-negara Eropa pun juga bisa makmur dengan konsumsi makanan beku terbatas karena kurangnya kapasitas lemari es di rumah-rumah. Hal ini ditunjukkan dari mempelajari kebudayaan-kebudayaan masing-masing di setiap negara. Selain itu, dari program pemasaran selain kebijakan produk juga dipengaruhi oleh kebudayaan materi. Misalnya, program promosi akan terbatas pada jenis media yang ada, yaitu televisi, radio, majalah, atau surat kabar. Apakah televisi berwarna tersedia? Apakah proses reproduksi gambar di surat kabar dan majalah cukup baik? Adakah agen periklanan atau penelitian pasar untuk mendukung program periklanan itu? Nah, itu semuanya perlu diketahui dari masing-masing budayanya tersebut. Contoh yang real lagi adalah ketika misalnya budaya itu perlu diketahui. Kenapa? Ketika kita mau memasarkan produk misalnya AC ya, sedangkan kita mau menjual AC tersebut di Kutub Utara, di Eskimo, kan nggak mungkin kita menjual di sana sudah dingin, ya nggak mungkin laku di sana. Jadi itu pentingnya suatu kebudayaan dipelajari dalam pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherlyn Hadianti Rohma Alwi dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya semester 7 Prodi Manajemen. Di sini saya mau bertanya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pengaruh bahasa dalam pemasaran global? Pertanyaan yang kedua, apakah suatu agama itu berpengaruh terhadap perekonomian dalam dunia pemasaran? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Sherlyn yang telah mengajukan 2 pertanyaan sekaligus. Untuk pertanyaannya akan langsung saya lempar kepada pemateri kita. Silakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Sherlyn. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sherlyn yang ini ya, yang bagaimana pengaruh bahasa dalam pemasaran global. Ya, sejatinya bahasa itu merupakan faktor yang sangat penting, yang kritis bagi keberhasilan pemasaran suatu perusahaan, yaitu yang pemasaran tapi yang dia intensitasnya itu global, intensitasnya itu internasional seperti itu. Nah, kenapa? Karena bahasa bahasa yang saling dimengerti itu bisa mempermudah orang untuk berkomunikasi, menentukan harga, kesepakatan dan komitmen seperti itu dalam kerjasama, ekspor, impor seperti itu. Tetapi perlunya perusahaan internasional menguasai bahasa asing tergantung pada keterlibatannya dalam pasar internasional, di samping adanya jembatan budaya yang dapat membantunya. Nah, lalu divestasi bahasa di pasar dunia akan merupakan masalah yang terlalu sulit bila hal ini berarti bahwa manajer pemasaran harus menguasai bahasa semua pasarnya. Sebenarnya nggak semua bahasa, tapi yang bahasa yang menjadi internasional aja, bahasa yang jadi acuan, contohnya bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu digunakan semua negara untuk bertransaksi, untuk berkomunikasi. Jadi bahasa Inggris itu seperti halnya bahasa internasional lah, seperti itu. Nah, jadi yang baru-baru ini yang mulai gencar lagi yaitu bahasa Mandarin. Nah, itu penting karena apa? Karena kekuatan ekonomi Cina yang mulai meroket seperti itu, yang mulai menjalar ke seluruh dunia sih. Jadi bahasa Mandarin itu penting karena apa? Karena kekuatan ekonomi Cina yang memang sangat luar biasa.
Seperti itu. Memang agar efektif, seorang yang ditugaskan di luar negeri selama setahun atau lebih menguasai bahasa negara tempat. Apalagi bila perusahaan mempunyai anak perusahaan yang beroperasi di suatu negara, distributor, agen periklanan, dan karyawan nasional dapat bertindak sebagai jembatan budaya untuk menutup kesenjangan komunikasi tadi. Nah, sedangkan perusahaan internasional itu sendiri dapat menggunakan bahasa internasional seperti Inggris untuk komunikasi internnya. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mas Kuku yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan Mbak Selin yang pertama. Pada intinya yaitu bahasa merupakan salah satu hal pendukung dan penghubung antara negara satu dengan yang lainnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Selin kepada pemateri, silakan. Ya, saya di sini akan mencoba menjawab dari pertanyaannya Mbak Selin. Pertanyaannya tadi, apakah suku agama berpengaruh terhadap perekonomian dalam dunia pemasaran ya? Tentunya sangat berpengaruh. Adapun faktor pendukungnya, yang pertama, perusahaan internasional harus memastikan bahwa jadwal kerja dan program pemasaran disesuaikan dengan hari libur agama yang bervariasi antar negara. Karena hari libur dari satu negara ke negara lain pasti berbeda. Tidak hanya antar negara Kristen dengan negara Islam, tetapi juga antara negara-negara itu sendiri. Yang kedua, faktor pendukungnya adalah pola konsumsi mungkin dipengaruhi oleh kewajiban atau tabu agama. Contoh misalnya yang seperti itu sudah saya jelaskan tadi, ikan pada hari Jumat untuk umat Katolik zaman dahulu, daging sapi untuk orang Hindu, daging babi yang diharamkan untuk orang Islam, larangan-larangan minuman alkohol dalam agama Islam yang merupakan keuntungan bagi perusahaan seperti Coca-Cola, yang sebaliknya produk susu akan menarik bagi umat Hindu yang banyak diantaranya adalah vegetarian. Faktor pendukung yang ketiga, peran ekonomis wanita banyak bervariasi dari satu budaya ke budaya lainnya. Dan penyebab pentingnya adalah kepercayaan agama. Kemampuan wanita mungkin terbatas hanya sebagai konsumen atau orang yang mempengaruhi konsumen keluarga, sebagai pekerja atau sebagai responden untuk penelitian pemasaran. Untuk faktor pendukung yang keempat, peran ekonomi wanita banyak bervariasi dari satu budaya ke budaya. Untuk faktor yang keempat, sistem kasta membatasi partisipasi dalam perekonomian. Pengaruhnya tidak hanya dalam hal penempatan tenaga kerja, tetapi juga dalam program distribusi dan promosinya. Karena perusahaan menghadapi segmen-segmen pasar yang dibentuk sistem kasta itu sendiri. Untuk faktor pendukung yang kelima, penempatan tenaga dalam anak perusahaan di India harus berdasarkan kedudukan seseorang dalam keluarga. Di samping itu, pengambilan keputusan konsumen dan konsumsi dalam keluarga gabungan itu bersifat unik, sehingga perlu adanya penyesuaian dalam strategi pemasaran. Nah, seperti itu Mbak Selin, mungkin ada yang kurang jelas perlu ditanyakan kembali. Cukup untuk dari saya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan pemateri kita semuanya yang mana memberikan jawaban yang sangat luar biasa kepada para partisipan yang telah mengajukan pertanyaan. Baik, apakah ada lagi yang hendak mengajukan pertanyaan? Kita foto sesi bersama dulu ya, untuk kenang-kenangan ya. Kita foto sesi dulu bersama. Minta tolong untuk adminnya didokumentasikan. Semua harus on kamera. Karena keterbatasan waktu kita yang sangat-sangat terbatas, maka sesi diskusi dan tanya jawab kali ini harus kita akhiri. Kepada para pemateri kita, terima kasih telah memberikan materi yang bermanfaat bagi kita semua. Kepada seluruh partisipan yang telah bergabung dan hadir dalam seminar lingkungan budaya dunia kali ini, terima kasih. Untuk saya sebagai pembawa acara dan notulen di sini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan yang telah saya tidak sengaja. Dengan ini saya beserta seluruh pemateri mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di seminar berikutnya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.